yang mengumpulkan kita adalah majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Suatu momen yang sangat istimewa dan juga tempat yang sangat istimewa. Semoga saja aktivitas kita yang kita upayakan dan kita perjuangkan berpindah dari satu kebaikan pada kebaikan yang lainnya, dan begitulah seterusnya. Ini akan mengantarkan kita pada tempat yang lebih istimewa di dua alam berikutnya nanti. Di alam barzakh kita ditempatkan di tempat yang istimewa, dan di alam akhirat nanti kita juga ditempatkan di tempat yang istimewa. Mengapa? Karena kita selalu berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, atau karena kita selalu berjuang dan berusaha untuk mengisi waktu yang berlalu dalam kehidupan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Bahkan ketika kita pun melakukan keburukan, kita berusaha untuk segera menyusul keburukan itu dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, sebagaimana pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan perbuatan baik setelahnya. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk setelahnya. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan orang lain menggunakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Zulhijjah ya, yang merupakan bulan penutup dari seluruh rangkaian bulan dalam tahun Hijriyah. Kita berada di akhir tahun ya. Ayyamut Tasyrik atau al-ashrul awal min syahri Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah berlalu, yang merupakan hari-hari terbaik sepanjang tahun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berlalu pergi. Di dalamnya Allah mengumpulkan banyak ibadah-ibadah ritual yang besar. Ya, paling utama adalah umrah dan haji. Di dalamnya juga Allah mensyariatkan kita untuk berkurban. Di dalamnya juga bagi yang tidak melakukan haji disyariatkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah. Jadi banyak ibadah-ibadah agung yang terkumpul di dalamnya. Kita juga disyariatkan pada hari-hari tersebut hingga hari tasyrik untuk mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid, baik secara mutlak maupun secara muqayyad ya. Muqayyadnya kita mulai di tanggal 9 Zulhijjah kemarin hingga berakhir di tanggal 13 Zulhijjah, yang merupakan hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Semuanya telah pergi berlalu ya. Zikir, takbir, tahmid, tahlil berakhir, ma'asyiral muslimin. Saudara-saudara kita yang di Mekah sana satu persatu berangsur-angsur pergi meninggalkan Mekah, kembali ke negeri mereka masing-masing. Manasik haji berakhir. Kurban, ma'asyiral muslimin, juga sudah habis disembelih, berakhir penyembelihan. Kecuali daging masih ada sisa-sisa ya, tinggal kita menunggu undangan dari orang-orang tertentu. Berakhir berlalu karena apa? Apakah karena ketakwaan kepada Allah? Lalu berganti ke siang, siang pun akan berakhir. Siang saya ini berakhir karena apa? Apakah karena ketakwaan kepada Allah? Demikian pula sore, demikian pula malam, demikianlah hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, tahun-tahun, dan pada akhirnya
kehidupan kita seluruhnya. Kita berakhir di titik mana? Pesan Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, mengakhiri semua episode kehidupanmu ini kecuali dalam keadaan muslim. Keislaman kita itu, ma'asyiral muslimin, haruslah dibawa sampai mati. Kita enggak pusing dengan harta itu, karena memang harta tidak perlu dibawa mati. Kita enggak pusing dengan karir, jabatan, pangkat, karena memang karir, jabatan dan pangkat itu tidak perlu dibawa mati. Demikian pula perkara-perkara dunia yang lainnya, berupa harta kekayaan, anak keturunan, dan yang lainnya. Kita tidak pusingi dia apakah kita akan tetap membersamainya sampai mati atau tidak. Yang harus kita pusingi, yang harus kita fikirkan, apakah agama ini, apakah keislaman ini, apakah ketakwaan ini akan tetap membersamaiku sampai aku mati. Apa tanda bagi orang-orang beriman bahwa dia tetap bersama dengan agamanya hingga mati? Apa kira-kira? Bahwa dia tetap bersama dengan agama ini sampai dia meregang nyawa. Apa kira-kira? Tanda yang paling nyata adalah ketika ajal menjumpainya, sakaratul maut sedang memeras nyawanya, dan perlahan keluar. Begitu dia keluar, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tidak ragu bahwa dia berakhir di dunia ini tetap membawa agamanya, tetap membawa keyakinannya, bahwa keyakinannya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebaik-baik kalimat penutup usia hidup seseorang di dunia ini. Begitu pentingnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maksudnya ejakan kepadanya sehingga dia bisa mengikuti ucapan itu. Tetapi ternyata fakta di lapangan yang sering kita temukan, tidak semua orang yang ditalqin dengan kalimat ini bisa mengucapkannya. Meskipun pada saat itu kesadarannya masih pada titik normal. Artinya kalau ditanya tentang siapa yang ada di sekitarnya, dia masih kenal. Diingatkan tentang sesuatu yang dulu terjadi, dia masih ingat. Berarti kesadaran masih normal. Tetapi kondisinya, saturasinya terus turun, dan dia diambang sakaratul maut. Dalam kondisi seperti itu, kalau dia disampaikan ikuti kalimat ini la ilaha illallah, ternyata ucapan yang lain yang keluar, dipaksakan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang lain yang keluar. Kok bisa? Ya kan? Sementara yang lain ada juga kita dapati tidak ada yang talqin sama sekali. Kondisinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara fisik sulit, payah, tetapi secara mandiri dengan perjuangan yang sangat berat terlihat dari raut wajahnya, dari tatapan matanya, dari air mukanya, bahwa dia memaksakan diri untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal tidak ada yang talqin. Ada dua kisah yang ingin ana sampaikan ma'asyiral muslimin, dan ini nyata.
Yang pertama, di Rumah Sakit Wahidin tempat kami beraktivitas sebagai konsultan ruqyah di sana. Dari sahabat kami Pak Soleh namanya, beliau masih ada di Rumah Sakit Wahidin dan kisah ini bisa dikonfirmasi kepada beliau. Beliau pernah menangani pasien yang beliau anggap sudah berada di ambang sakaratul maut. Maka beliau ingin mempraktekkan hadis tadi itu. Ya, laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Maka dia pun mengatakan, Pak Haji, ucapkan la ilaha illallah. Kondisi kesadaran masih normal, masih bisa diajak berkomunikasi. Maka dimanfaatkan kondisi ini sebelum dia kehilangan kesadarannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi anehnya ma'asyiral muslimin, ucapan yang keluar dari lisan Pak Haji itu adalah ucapan yang mungkin kita anggap lucu, ya. Tapi sesungguhnya di balik ucapan itu ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada ketakutan yang sangat besar bagi orang yang memahaminya. Dia mengucapkan otoku, otoku, doena, doena. Diulangi Pak Haji, jangan ucapkan itu. Ucapkan la ilaha illallah. Dia tetap mengulangi kalimat yang sama yang tadi dia ucapkan, otoku, otoku, doena, doena. Begitulah seterusnya. Setiap kali ditalqin ucapannya otoku doena, otoku doena, hingga pada akhirnya ia menghembuskan nafas dengan kalimat otoku doena. Sahabat saya yang menceritakan kisah ini cemas, dia khawatir, kasihan. Dia keluar dari ruangan itu mencari keluarganya, mengabarkan kematiannya dan menyabarkan mereka. Setelah itu bertanya, apa pekerjaannya Pak Haji di kampung? Disampaikanlah bahwa Pak Haji ini punya sekian mobil truk pengangkut, yang ketika sore dia sudah menunggu. Begitulah setiap hari. Setelah menjelang sore ditunggu mobil itu, dan setiap kali setiap mobil itu datang, sopir atau kerenetnya ditagih setoran. Ma'asyiral muslimin, lihatlah di kehidupan sosial kita ini. Yang di sekitaran masjid juga bisa Anda lakukan survei. Orang-orang yang terlalu sibuk dengan aktivitas dunianya, ketika panggilan la ilaha illallah yang berkumandang pada setiap azan, di situ ada panggilan la ilaha illallah ya? Ada ya? Ada. Itu panggilan la ilaha illallah. Lihatlah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Adakah dia mendatangi panggilan itu? Ada? Yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, ya, yang nyopir, yang jualan, bahkan yang sekedar nongkrong. Adakah dia datangi? Duhur panggilan la ilaha illallah berkumandang, adakah dia datangi? Asar nanti panggilan la ilaha illallah pasti berkumandang. Apalagi di Indonesia, ya, negara seribu menara, ya, banyaknya masjid. Dalam satu kompleks di Indonesia ini ada sampai 4 masjidnya. Satu kompleks 4 masjidnya. Tapi setiap dari masjid itu hanya 4 juga jamaahnya. Padahal penghuni kompleks jumlahnya banyak. Terbagi-bagi itu 4. Subhanallah. Di kompleks saya saja jamaah tetapnya itu ya sekitar 4 atau 5. Bukan berarti penghuni kompleks sedikit, banyak. Tapi yang mau mendatangi panggilan la ilaha illallah itu selalu jumlahnya sedikit. Pertanyaannya, apakah mereka ini bukan muslim? Jawabannya muslim. Nah, muslim seharusnya mendatangi panggilan la ilaha illallah, karena itu adalah panggilan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Bukankah dia meyakini la ilaha illallah? Jawabannya ya. Sebagai muslim, dia meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Datang waktu penyembahan kepada Tuhan yang dia yakini satu-satunya berhak untuk disembah. Dipanggil dia,
kamu kan meyakini la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sudah datang waktu penyembahan kepada Tuhan yang engkau yakini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Semestinya berdasarkan pada keyakinan itu, setiap kita harus mendatangi panggilan itu. Itu kan keyakinan kita. Tetapi persoalannya, banyak orang yang meyakini kalimat ini tidak mau mendatangi panggilan la ilaha illallah. Apa masalahnya? Apa masalahnya, Bedek? Tertipu dengan kehidupan dunianya. Dunia sedang menipunya, atau syaitan menipunya. Dua hal ini adalah penipu ma'asyiral muslimin yang memalingkan banyak orang-orang yang sudah meyakini la ilaha illallah tidak mau mendatangi panggilan la ilaha illallah. Itulah faktanya. Dimanapun Anda cross check, melakukan survei, itulah faktanya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia atau ditipu oleh setan yang menggunakan dunia sebagai pancingan tipuan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita buka di dalam surah Luqman, di ujungnya tuh ayat yang ke-33. Demikian pula di surah Fatir ayat ke-5. Coba kita buka surah Luqman, ayo kita buka surah Luqman dulu. Surah Luqman ayat ke-33. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana? Seruan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Wakhshaw, dan takutlah kalian, yauman, pada suatu hari, la yajzi walidun awwaladih, hari di mana seorang ayah tidak bisa membela, tidak bisa melindungi putra kesayangannya, dan sebaliknya seorang putra tidak bisa melindungi, tidak bisa membela ayah kandungnya. Lalu kemudian Allah mengingatkan kepada kita sesuatu yang pasti tidak boleh diragukan. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar, bahwa siapa yang senantiasa memenuhi panggilan Allah semasa hidupnya di dunia, tidak menyepelekannya, tidak mengabaikannya, dia akan mendapatkan kenikmatan yang istimewa. Inni a'adtu li'ibadi min na'imil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang senantiasa beriman dan taat kepadaku, bagi orang-orang yang bertakwa, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh siapapun, tidak pernah didengar oleh siapapun, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam benak siapapun. Kenikmatan yang sangat istimewa, tidak bisa dilukiskan. Itu janji Allah, melebihi kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada pada puncak karirnya, melebihi kenikmatan orang-orang yang bergelimang harta kekayaan sehingga ia bisa keliling dunia menikmati uangnya dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya.
melebihi itu semuanya. Itu janji Allah, inna wa'dallahi haqq. Nah, karena janji ini benar, karena janji ini pasti, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu diperdaya, ditipu oleh kehidupan dunia. Sehingga setiap panggilan Allah untuk mendapatkan kenikmatan itu selalu diabaikan. Jangan lakukan itu. Di dalam panggilan itu ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju al-falah. Apa itu al-falah? Kemenangan. Kemenangan apa yang dimaksudkan oleh Allah? Kemenangan apa? Kemenangan apa nih? Kemenangan yang nyata, al-fawzul mubin. Apa itu al-fawzul mubin? Al-fawzul mubin itu adalah dukhulul jannah. Zalika huwal fawzul mubin. Itulah dia kemenangan yang nyata untuk mensifati orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tadi di rakaat pertama imam kita membacakan kepada kita penghujung surah Al-Ahzab, ya kan? Ayat berapa itu? Ayat 72 ya. 72 surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar. Yuslih lakum amalakum, maka niscaya Allah akan mensolehkan amalan-amalan kalian. Ya. Jadi islahul a'mal, memperbaiki amalan-amalan itu, mensolehkan amalan-amalan itu adalah karunia dari Allah. Setelah kita bertakwa kepada Allah dan menjaga lisan ini untuk selalu mengucapkan yang lurus, yang baik, yang benar, maka pahalanya balasannya yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amalan-amalan kalian. Awali semua itu dengan ketakwaan kepada Allah. Buktikan itu dengan menjaga lisan yang selalu kita pakai berkomunikasi dengan banyak orang. Maka niscaya balasannya Allah akan mensolehkan amalan-amalan. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang sangat besar itu? Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, ma'asyiral muslimin, adalah kemenangan yang sangat besar. Ini janji Allah bagi setiap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan ini janji benar, janji ini pasti. Maka jangan sampai di dunia ini kita tertipu dengan dunia itu sendiri. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mewanti-wanti sahabat dan seluruh umatnya tentang bahaya dunia ini. Inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, hulwa, manis, khadirah, hijau, artinya indah dipandang mata. Semua orang tertarik
dengan manisnya dan indahnya dunia ini. Tidak ada orang yang tidak tertarik. Ya. Antum juga tertarik kan? Saya juga tertarik. Siapa yang tidak tertarik dengan keindahan dunia ini? Dan Rasulullah mengingatkan, di dunia yang indah ini, di dunia yang manis ini, Allah menjadikan kita khalifah. Untuk apa? Untuk memakmurkan dunia ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjidnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam surah At-Taubah ayat ke-18. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah di muka bumi ini sepanjang hidupnya di dunia adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumal akhir, beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, wa aqamas shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa ataz zakat, dan orang-orang yang membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hanya orang yang memiliki 5 kriteria ini yang bisa memakmurkan masjid ini, masjid-masjid ini di dunia dengan ibadah. Selebihnya enggak. Kalau dia masih khawatir, masih takut dengan perdagangannya yang dia harus tinggalkan, maka sepanjang itu dia tidak akan bisa memakmurkan masjid meskipun di hari Jumat. Dia tidak akan tinggalkan perdagangannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ketika panggilan salat itu telah dikumandangkan di hari Jumat, maka bersegeralah engkau kepada zikrullah. Para ulama mengatakan ila zikrillah maksudnya ilal masjid, segera ke masjid. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah perdagangan. Tiba-tiba di akhir zaman ada orang-orang tertentu di hari Jumat azan berkumandang, dia justru bawa dagangannya ke masjid lalu jualan di sana. Ada enggak? Ada. Di masjid-masjid besar, masjid-masjid megah, kok tiba-tiba hari Jumat seluruh pelataran masjid itu jadi pasar? Ada? Padahal Allah berfirman, wadzarul bai', hari Jumat itu tinggalkan perdagangan. Dia pergi bawa dagangannya ke masjid lalu melakukan transaksi terang-terangan. Ini patotoai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya enggak? Bahaya ma'asyiral muslimin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meninggalkan aktivitas dunia demi memenuhi panggilan la ilaha illallah yang berkumandang di azan, itu lebih baik bagi kita semuanya seandainya kita mengetahuinya. Di balik seruan itu kebaikan yang sangat istimewa yang akan kita peroleh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang-orang beriman terkait dengan panggilan ini, kita bisa lihat di surah An-Nur. Di surah An-Nur ayat ke-37. Ayat 35 itu bercerita tentang cahaya Allah. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Itu pertengahan ayat ke-35 surah An-Nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya itu ada di mana? Ada di ayat berikutnya 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu yang berlipat ganda ada di dalam rumah yang Allah telah izinkan untuk dikumandangkan namanya di sana. Di rumah mana itu? Di rumah mana itu?
di masjid. Inilah tempat disyariatkannya, dikumandangkan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya itu ada di sini, ma'asyiral muslimin. Siapa yang mendatangi panggilan itu, pasti Allah akan memberikan cahaya tersebut. Siapa yang mendatangi cahaya itu? Di dalam rumah tersebut, rijalun, ayat ke-37-nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Yang mendatangi panggilan itu, ma'asyiral muslimin, dan memperoleh cahaya itu nantinya adalah rijalun, lelaki-lelaki, la tulhihim tijaratun, mereka tidak dilalaikan, tidak dilengahkan oleh tijarah. Bukan mereka tidak memiliki tijarah, perdagangan, mereka adalah orang-orang sukses dalam perdagangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berniaga, untuk berdagang, mencari karunia Allah. Habis Jumat saja kita disuruh pulang atau disuruh berdagang? Disuruh pulang kita kalau habis Jumat. Suruh pulang? Suruh pulang apa disuruh bekerja? Disuruh bekerja kan? Mana dalilnya? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditunaikan salat, sudah salat kita ini, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Artinya Allah tidak melarang kita, ma'asyiral muslimin, untuk menjadi sopir bertebaran di seluruh jalan-jalan protokol dan masuk di lorong-lorong tikus, mengantar penumpang. Enggak masalah. Tetapi jangan aktivitas Anda sebagai Gojek kah, Gokar kah, membuat Anda lalai dan lengah dari panggilan azan itu. Tinggalkan itu. Segera beralih. Kalau Anda tertipu dengan itu, bahaya, ma'asyiral muslimin, bahaya. Nah, keadaan ini hanya bisa dilakukan atau diaplikasikan oleh orang-orang yang tidak terpedaya dengan urusan dunianya, oleh perdagangannya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Dia tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari zikrullah, mengingat Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Ya, kalau mengerjakan salat lain cerita. Kalau mengerjakan salat bisa dalam mobil juga. Gitu? Bisa. Mengerjakan salat bisa dalam mobil? Bisa. Bisa dalam mobil. Bisa di toko, bisa. Tapi iqamatus shalah, menegakkan salat, itu harus di masjid secara berjamaah. Baru salat itu tegak, dengan cara melaksanakannya di masjid secara berjamaah. Nah, orang-orang beriman yang berdagang dan berniaga, berjual beli itu, mereka tidak dilalaikan oleh aktivitasnya untuk menegakkan salat. Artinya dia tetap ke masjid. Mengapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka takut di suatu hari nanti di mana pandangan mata dan hati itu berbolak-balik, berguncang karena dahsyatnya keadaan di hari tersebut. Itulah yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 33 tadi. Wattaqu yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Takutlah kalian kepada suatu hari nanti di mana ayah tidak bisa menolong putranya, seorang putra tidak bisa menolong ayahnya. Kapan itu bermula? Bermula pada saat sakaratul maut. Ada ayah bisa tolong anaknya? Tidak bisa. Tidak bisa lagi ayah menolong putranya, menyelamatkan ia dari kematian. Seorang putra juga tidak akan bisa lagi menolong ayahnya. Ada di YouTube itu, gangster yang internasional, dia pengedar narkoba terbesar di dunia.
kaya raya luar biasa, mendapatkan hidayah. Ya, itu diawali ketika ia ingin melakukan transaksi narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Ternyata dia ditipu. Ya, keluarlah putranya dari mobil untuk menjumpai rekan transaksinya. Ternyata ketika putranya keluar dijumpai oleh orang itu, bukan salaman, tapi pistol kecil keluar, langsung dor menembus dadanya, jantung kena. Gangster itu refleks, dia cepat mengambil putranya, menarik masuk ke dalam mobil dan segera menancap lari mobilnya. Dia pun dihujani tembakan. Dia tidak sadar bahwa sudah ada beberapa peluru menembus hingga ke paru-parunya. Dia tidak sadar, dia tidak rasa. Ya, karena kondisi panik yang luar biasa. Putranya di sampingnya yang sudah sakaratul maut, dia berusaha untuk menyelamatkan putranya dengan memberikan bantuan pernapasan. Ya, dia tiup mulut putranya, semoga dia tidak mati sampai di rumah sakit. Ternyata usahanya gagal, gagal. Dan dia sadari bahwa dia juga sudah tertembak oleh peluru itu ketika dia muntah darah. Ya, dia segera minta bantuan. Bantuan datang dalam kondisi dashboard mobilnya itu sudah darah semuanya, dan dia sudah dalam kondisi lemah. Masuk dalam penjara, di penjara itu dia mendapatkan hidayah Islam. Artinya ma'asyiral muslimin, dalam kondisi sakaratul maut kita tidak bisa saling menolong, saling membela dan saling menyelamatkan. Nafsi. Dan dalam kondisi seperti itu ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang selama ini mengabaikan panggilan la ilaha illallah di setiap panggilan itu berkumandang di waktu azan. Apa itu? Antum bisa buka surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, tiba-tiba ia memelas, meminta, mengemis kepada Tuhannya, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup. Untuk apa? Melanjutkan bisnis dan perdagangan? Bukan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan suatu kesalehan yang dahulu selalu aku tinggalkan. Dia selalu tinggalkan panggilan azan. Subuh dia tinggalkan, duhur dia tinggalkan, asar dia tinggalkan, maghrib dia tinggalkan, isya dia tinggalkan. 5 waktu dia tinggalkan panggilan azan itu. Ada enggak orang yang hidupnya seperti itu setiap hari? Ada? Banyak ma'asyiral muslimin. Mereka itu tidak takut di suatu hari nanti di mana mereka akan mengemis-ngemis kesempatan untuk memenuhi satu panggilan azan. Tetapi apa jawabannya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Permintaan ini hanyalah sekedar alasan dan dalih yang mereka ucapkan. Sudah dianggap alasan ma'asyiral muslimin, meskipun mungkin boleh jadi dia sedang sungguh-sungguh meminta kesempatan itu. Wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka sudah ada barzakh, ya, penghalang yang tidak memungkinkan bagi siapapun untuk bisa kembali ke dunia. Makanya disebut alam itu dengan alam barzakh. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya bulan Zulhijjah dengan seluruh ibadah-ibadah agung itu tidak bermakna dan tidak berarti berakhirnya zikrullah, berakhirnya takbir, berakhirnya tahlil, berakhirnya tahmid. Semua aktivitas mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, memuliakan Allah terus berlangsung dalam kehidupan kita ini dengan terus menjawab panggilan Allah ketika kita dipanggil untuk beribadah kepadanya, dan kita tidak terhalang oleh kesibukan dunia apapun, karena kesibukan-kesibukan itu rela untuk kita tinggalkan demi panggilan la ilaha illallah yang telah menjadi keyakinan di dalam hati kita.
Semoga ma'asyiral muslimin apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semuanya, utamanya pribadi kami. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.